Abang ngaji dulu. Abang ngaji dulu, nanti habis ngaji kita bikin video lagi. Oke. Ya, Ade juga ikut ke sana, oke? Ada. Yang ngaji sama abang yuk. Yuk, ngaji sama abang yuk. Ngaji sama abang yuk. Ngaji dulu, Ade ngaji sama abang. Nanti habis itu kita bikin lagi video kayak Bunda mau kemarin. endorse. Bunda mau endorse. Iya, kayak semalam. Sekarang Bunda endorse dulu kan? Ya, nanti habis itu kita bikin lagi, oke? Janji, Pinky promise. Ya Bunda keluar dulu dari Ya sini. udah, kita keluar dulu yuk. Kita keluar yuk. Abang turun dari situ, Bunda nggak bisa Nanti keluar. bikin itunya nanti. Tapi nanti Bunda bikin video. Iya. Bunda bikin videonya nanti. Oke. Sekarang Bunda kerja endorse dulu. Tadi juga ikut ke kamar abang. Ya udah. Ikut ke Nih. Ade ikut sama Nena. Nena punya apa? Nena punya apa buat Ambil Ade? donat. Abang mau ambil donat. Ya, abang ambil No donut, moms. Hai guys, jadi alhamdulillah anak-anakku lagi pada ngaji, jadi aku bisa bikin question and answer. Jadi aku kemarin bikin post ini, aku akan jawab di YouTube dan aku akan jawab di sini. Dan ini udah ada 1688 komen. Jadi aku akan pilih random, ada yang aku pilih karena the newest comment, ada yang karena top comments. Sebelum itu aku mau mengenalkan ke kalian situasi baru aku sekarang. Mungkin karena kalian udah grow up, ada beberapa yang grow up sama aku, dan perjalanan aku sama Niko. Dan mungkin kalian juga subscribe channel aku saat nama channel aku tuh Rachel Niko. Tapi sekarang namanya udah balik lagi ke Rachel V-nya. Jadi dulu tuh channel YouTube aku tuh Rachel V-nya, and then ganti ke Rachel Niko itu saat kita nikah sebenarnya. Karena ya pasti aku punya bayangan kalau aku nggak akan pisah sama dia dong awalnya, dan ternyata situasi ini berkehendak lain. Jadi aku sekarang sendiri, and now it's Rachel V-nya against the world now. Ini ada 10.374 likes dari Suka Spicy McD. Bunda, gimana kalau nanti abang biru atau enggak adik nanya kenapa Bunda sama ayah nggak di dalam satu rumah yang sama? Bunda bakal jawab apa? Dari dulu aku pengen ngajarin anak-anak aku itu nggak ada kebohongan di dalamnya, nge-brainwash dia jadi benci sama ayahnya ataupun sebaliknya gitu. Jadi aku akan jawab sebaik mungkin kalau kita ini berpisah, tapi kita akan tetap ngasih kasih sayang kita full ke mereka apapun yang terjadi, dan aku akan berusaha untuk kasih ke mereka kalau perpisahan ini emang yang terbaik untuk aku dan Niko, dan jadi ini juga yang terbaik buat anak-anak gitu. Jadi dan yang pastinya aku mencoba untuk nggak mau ngejelekin Niko dan keluarganya, dan sebaliknya Niko juga nggak ngejelekin aku dan keluarga aku. Jadi kita bener-bener baik-baik, ini semua demi kesehatan anak dan nurunin ego masing-masing aja gitu. Pokoknya kata-kata ke anak-anak tuh nggak, aku tuh sebisa mungkin kayak kalau misalnya anak-anak lagi nyertain ayahnya, aku akan tetap senyum gitu loh, walaupun mungkin saat itu aku lagi bete sama Niko, tapi aku akan tetap menunjukin kalau aku happy denger dia cerita gitu. Abang suka nanyain nggak kak, kenapa ayah tinggal di rumah yang berbeda? 6.010 likes. Sejujurnya abang nggak pernah nanya sama sekali. Aku juga pernah nanya ke Niko, apa Biru pernah nanya, tapi nggak pernah sama sekali. Dan kita juga nggak pernah yang nyari-nyari pertanyaan supaya dia nanya itu. Kayak aku nggak pernah nanya kayak di sana enak nggak gitu-gitu. Aku bener-bener kayak biasa aja gitu. Jadi nggak ada pertanyaan yang nyudutin dia juga. Apa nggak ada kemungkinan untuk balik ke Mas Niko lagi? 16.217 likes. Jadi gini guys, aku sebenarnya dari kemarin ngelihat tim Rachel, tim Niko, terus Niko ngupload foto sama siapa atau aku ngupload foto sama siapa, terus orang itu langsung diserang.
Guys, aku sama Niko nggak berantem sekarang. Mungkin kita emang sempet debat dan sempet kayak perang dingin, tapi itu semua udah lewat karena kita sekarang udah pentingnya ke anak-anak. Dan sebelum perceraian ini secara hukum, kita tuh emang udah berpisah, pisah ranjang gitu ya, itu udah dari Agustus. Dan kalau misalnya kalian mikirnya aku bakal balikan atau rujuk, percaya deh, aku tuh sama Niko udah dari tahun berapa udah memperbaiki banyak banget hal. Aku minta banget buat kalian, aku tahu mungkin kalian yang ngikutin aku dari 7 tahun yang lalu ngerasa kayak, wah gue dari gue SMP, sekarang gue kuliah, terus gue ngeliat Rasya punya anak segala macam. Mungkin kalian agak susah untuk membiasakan diri kalau aku tuh udah gak sama Niko lagi, tapi ya emang kenyataannya kayak gitu. Dan kita harus move on, kita harus lihat dari sisi baiknya aja. Jadi aku sama Niko udah gak sama-sama menyakiti satu sama lain gitu, karena emang hubungan aku sama Niko itu menurut aku udah nggak healthy gitu. Jadi kalau misalnya diterusin, kita sama aja kayak nyakitin satu sama lain gitu. Gimana sih tanggapan Buna pas lihat Okin sama Baba lagi ulah, kayak misalnya niruin Buna foto lah, Baba niruin foto Kak Vicky? Kenapa perceraian ini jadi lucu pas lihat mereka ulah? Karena kita udah nggak ada rasa sebel-sebelan, udah nggak ada rasa kesel-keselan. Sekarang kita udah sama-sama move on. Aku udah dengan kehidupan aku, Niko udah dengan kehidupan dia, dan kita fokusnya cuman ke anak aja gitu. Kita gimana caranya kita dengan perubahan ini kita tetap bikin anak kita ngerasa nyaman dan nggak ngerasa kayak ada tekanan. Karena kalau misalnya dibilang, mungkin aku rasanya bohong kali. Bentar Mbak, di situ aja. Mungkin rasanya bohong banget kali ya kalau misalnya nggak ada rasa kekecewaan dari anak-anak karena perceraian orang tuanya. Tapi kalau misalnya anak-anak kita bisa dikasih dengan baik, dan kitanya juga dewasa dan bisa memilih-milih kata dan bisa menurunkan ego gitu, jadi mereka juga tahu kalau mungkin ini udah yang terbaik buat mereka gitu. Definisi jodoh menurut Buna tuh apa sih? Sebenarnya aku rada bingung sama pertanyaan ini, karena saat aku kemarin tahun lalu gitu ya, aku kayak mikir mungkin aku mikir kayak kalau misalnya sekarang aku cerai, terus aku kayak bakal nemuin gak ya gitu, cowok yang bener-bener mungkin cocok, dan mungkin dia sayang sama aku apa adanya, nerima kekurangan aku dan segala macam. Jadi aku juga masih belum menemukan definisi jodoh karena aku baru aja gagal, guys. Buna kalau ketemu mantan selain bahas anak, bahas apa Buna? Kita selalu bahas anak aja karena kan jadi aku sama Niko itu pembagian waktu anak ya. Jadi gini, sebelum anak-anak sekolah, anak-anak itu bisa nginep sana sini. Jadi dia bisa nginep di aku, bisa nginep di Niko. Jadi kita bikin kayak fair gitu, 5 hari di Niko, 5 hari di aku. Dan karena kita udah 5 hari nih nggak ketemu sama anak-anak, kita nggak tahu, gini, aku nggak tahu apa yang dilakukan anak-anak di rumah ayahnya ya. Kalau misalnya lagi ketemu sama Niko ya kita bahas apa yang dilakukan anak-anak di rumah ayahnya dan sebaliknya. Jadi kita belum ada omongan selain tentang anak. Agak sensitif pertanyaan ya, tapi mohon dijawab ya Bun, kenapa Buna memutuskan untuk pisah? Nah, sebenarnya banyak banget asumsi-asumsi tentang perceraian aku sama Niko. Dan mungkin Niko juga udah pernah bilang kalau mungkin kesalahan terbesarnya emang ada di Niko, tapi mungkin karena akunya juga kurang bisa kayak aku tuh ada kesalahan juga gitu. Jadi Niko ada salah, aku juga ada salah. Cuman yang bikin akhirnya kita berpisah itu karena ternyata ada suatu kejadian yang selalu terulang gitu, terulang yang bikin aku, jadi yang bikin ada kejadian itu tuh bukan sekali 2 kali gitu. Jadi kayak itu tuh kejadian berulang
yang ngebikin kayak oh mungkin akan lebih baik kalau kita sendiri-sendiri, jadi kejadian itu nggak akan terulang lagi gitu. Mungkin kalau misalnya kita sama-sama, kejadian itu jadi terulang gitu. Jadi bukan kayak kita kayak gini karena satu kejadian ya, tapi kayak udah banyak kejadiannya, jadi merangkum itu semua. Oke, mungkin emang udah saatnya kita udah nggak bareng-bareng lagi kayak gitu. Regina dan Rafael itu anak dari papa kamu, tapi mereka selalu ada di rumah kamu. Emangnya mama mereka di mana ya kak, sampai mereka selalu ada di rumah kamu? Nah sebenarnya aku sedih sih, banyak banget warga TikTok. Aku nggak ngerti deh warga TikTok nih kenapa gitu ya, dia ngejelek-jelekin Regina di TikToknya dia. Aku emang nyuruh dia untuk tinggal sama aku karena ibunya itu di luar kota, dan jadi ibunya dia dan papa aku tuh udah cerai. Ibunya dia dan papa aku tuh udah cerai. Jadi, nah abis itu Regina sama Rafael itu ikut sama papa aku. Saat papa aku meninggal, akhirnya aku merasa bahwa aku yang harus mengambil tanggung jawab dari papa aku. Dan pas aku mikir juga karena ibunya di luar kota dan aku takut nanti dia jadi, maksudnya kayak kaget gitu kan, ada di kota yang biasanya bukan di kota dia, jadi mendingan sama aku aja. Dan sekarang kan aku juga sendiri di rumah gitu kan, ya biar rame juga di rumah, biar ada yang aku ajak ngobrol di rumah gitu. Dan aku ngerasa bukan suatu hal yang gimana banget kalau Regina sama Rafael sama aku, kok mereka tetap ada aku. Apa yang harus kita lakuin saat mantan sudah bersama yang lain, Kak Cel? The less you know, the better gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu, ya udah kamu gak usah kepo-kepo lagi, kamu gak usah kayak liat-liatin lagi. Jadi kamu juga ikutan move on karena kamu udah nggak begitu banyak tahu tentang apapun yang dia lakukan. Jangan bikin-bikin penyakit, jangan cari-cari penyakit. Terus ya cari yang baru juga ya gak sih? Gimana caranya Buna nge-treat Abang Miru dan Cafa sampai bener-bener suka baper lihat tingkah Abang ke Cafa yang peduli banget? Mereka itu menyerap sekitar gitu, anak-anak tuh menyerap sekitar, itu mencontoh. Kita nggak bisa kayak kamu harus gini, kamu harus gitu, kita harus yang nyontohin ke dia kayak gimana. Nah aku tuh menciptakan environment yang positif gitu loh sebelah dia. Kayak aku liatin kalau aku peduli sama orang-orang sekitar, aku peduli sama Cafa, jadi dia juga tahu kalau misalnya oh gue juga harus kayak gini. Dan di dalam hati aku, orang tua yang hebat akan menciptakan anak-anak yang hebat. Jadi aku setiap hari menambah value dalam diri aku supaya aku bisa menambah value juga ke anak-anak aku gitu. Setelah perpisahan itu trauma nggak sama cowok? Tadi bukan yang ini deh kayaknya. Gimana perasaan Bunda mengalami sendiri yang namanya perceraian? Bikin Bunda susah percaya ke cowok lagi nggak sih? Sekarang sih aku lebih ke kalau misalnya ada cowok yang nggak bisa build trust ke aku, ya aku bakal letting him go aja gitu. Jadi bukan kayak mungkin nanti aku akan dekat sama siapa, aku nggak tahu. Cuman aku mau nanemin ke diri aku sendiri kalau aku punya feeling gak enak atau aku punya kayak ada kesalahan yang sekiranya fatal banget, itu aku mendingan berusaha untuk melepaskan daripada nunggu capek, karena nunggu capek itu wasting time. Kabar hati sama perasaan Kak Rachel sekarang gimana? Udah lebih better atau sebaliknya? Wah, masa-masa aku terpuruk banget itu udah dari lama banget. Kayak tahun lalu, mungkin awal tahun lalu, aku udah bener-bener yang kayak tiap malam nangis. Terus kayak setiap pagi aku harus kayak bikin review kalau aku tuh senang, aku harus senyum gitu. Terus kadang kalau misalnya aku mau meeting juga aku nggak bisa ngeliatin muka bete. Kalau misalnya lagi jalan-jalan ke mall ketemu siapa, aku jadi harus selalu senyum. Apalagi kalau dia nyapa aku nggak bisa ngeliatin kalau aku tuh lagi sedih loh sekarang. Karena
aku nggak mau orang itu ngerasa kalau aku tuh lagi jutek sama dia gitu. Aku suka kayak feel bad kalau orang ngerasa kalau aku tuh jutekin dia, jadi kadang kok aku jalan tuh cuma gitu. Dan itu udah yang kayak aku udah ngelewatin hal-hal terpuruk dan nangis setiap malam itu. Dan akhirnya semakin lama aku semakin mencoba untuk ikhlas dan sabar. Terus sekarang di titik dimana aku mencoba untuk berdiri sendiri dan mencoba untuk keluar dari zona nyaman aku. Aku mencoba ke zona baru aku sekarang, dan aku nggak mau peduli sama kekhawatiran yang ada di kepala aku dulu. Dan sekarang aku ngerasa aku jadi lebih menerima sih, ada lebih ke acceptance-nya aja ke diri aku, kalau oh ya aku nggak sempurna, oh ya emang hidup tuh kayak gini. Terus aku berterima kasih sama semua yang ada di tubuh aku, kayak makasih ya, badan aku udah bisa sampai detik ini tuh masih kuat untuk jalan. Atau makasih ya otak yang walaupun kadang-kadang overthinking tapi masih bisa mau untuk kerja, masih bisa aku ajak untuk brainstorming project gitu. Jadi aku sekarang lebih ke menerima. Dan aku ngerasa alhamdulillah walaupun kadang-kadang ada hari-hari dimana aku bete atau apa, cuman sekarang aku ngerasa aku udah kayak misalnya ini beban di atas nih, beban tuh kayak bebannya tuh udah keangkat gitu. Jadi ngerasa kayak ibarat lagi tiduran bebannya keangkat tuh jadi kayak wah bisa berdiri, bisa stretching gitu. Apa alasan Bunda nggak hapus semua foto ayah di feed IG? Karena aku ngerasa perjalanan aku sama Niko itu walaupun mungkin ada yang nightmare-nya, tapi juga banyak hal-hal yang wonderful. Dan aku ngerasa itu adalah salah satu cerita dari perjalanan aku sampai ke detik ini. Dan itu juga yang membawa aku sampai ke titik ini. Jadi aku juga nggak mau yang begitu ngilangin banget pokoknya video-video di channel YouTube aku, nggak ada yang aku hapus semuanya gitu. Tanya-tanya, emang udah pisah kah sama suaminya, terus beneran mau cerai? Serius nanya. Aku udah cerai guys, aku udah ketok palu bulan Februari awal. Dan aku mungkin udah pisah secara agama bulan Agustus tahun lalu. Kacel mau tanya, pastinya sulit banget untuk memutuskan mengakhiri sebuah hubungan yang sudah dibangun bersama. Hal apa sih yang membulatkan tekad Kacel yang akhirnya memilih untuk tidak bersama lagi? Yang bikin bulat tuh mungkin karena aku tahu bahwa hubungan aku sama Niko itu mungkin akan terus seperti itu gitu, nggak ada. Jadi aku ngerasa aku nggak grow di hubungan ini. Maksudnya nggak grow tuh aku nggak ngerasa kayak mungkin misalnya kita sebelumnya punya kesalahan, terus pas di tahun berikutnya gitu jadi kesalahannya berkurang, tapi itu kayak di hubungan aku sama Niko mungkin nggak ada gitu. Jadi aku nggak tahu apa yang bisa diselamatin, dan aku ngerasa kita jadi menyiksa diri sendiri. Jadi misalnya aku jadi marah-marah setiap hari, terus Niko juga mungkin jadi kesel karena aku marahin yang kayak gitu. Jadi kayak mungkin emang untuk menyembuhkan luka hati itu ya dengan tidak bersama lagi gitu. Jadi itu yang membulatin aku kayak mungkin emang hubungan aku sama Niko ini udah terlalu banyak dipaksakan dan jadi toksik gitu. Cel, kalau misalnya nanti udah move on, gimana kamu akan mengenalkan dia ke Biru sama Chalva? Aku nggak akan, pertama gini, siapapun nanti yang akan deket sama aku, itu yang pasti dia harus sudah menerima situasi aku, yaitu pertama aku janda, kedua aku punya 2 anak gitu. Dan yang ketiga, aku nggak mungkin putus komunikasi sama mantan aku, karena aku pengen anak-anak aku tumbuh di dunia yang positif gitu. Jadi kalau misalnya nanti orang baru aku tuh recet yang kayak kenapa aku masih komunikasi sama mantan aku, ya mendingan bye gitu. Terus aku juga, maksudnya intinya dia udah tahu kalau misalnya
aku punya buntut nih, ada 2, dan dia harus sayang sama anak-anak aku gitu. Cuman untuk ngenalin, aku nggak mau maksain keadaan, aku nggak mau maksa kayak anak-anak aku harus sayang. Aku pengen kayak mereka at least tahu dulu kehadiran satu sama lain, dan aku pengen secara natural aja mereka akan tiba-tiba ngobrol atau apa. Dan yang pasti aku tidak akan pernah mau deket sama cowok yang merasa anak-anak aku jadi beban buat mereka, karena anak-anak aku itu adalah suatu gift terbesar yang paling indah yang pernah Allah kasih buat aku. Jadi pastinya itu udah yang paling utama deh. Roland nama siapa sih Bun? Roland itu nama papa kandung aku. Dulu aku nggak pernah pakai nama itu karena aku kurang akur sama papa kandung aku. Tapi setelah meninggal aku merasa kayaknya aku harus pakai nama itu gitu. Aku ngerasa kayak mungkin aku terlalu egois untuk nggak pakai nama itu, jadi aku taruh lagi nama itu di Instagram aku dan di tempat-tempat lain. Atau nyerah nggak sih jadi Rachel V-nya? Aku bersyukur sih sama diri aku yang sekarang, dan aku bersyukur banget aku punya kalian semua yang selalu support aku dan belain aku walaupun kadang aku salah, kalian tetap belain aku. Aku berterima kasih banget. Yang mungkin kadang-kadang juga suka belain aku berlebihan, walaupun kadang aku pengen kayak kalian jangan terlalu berlebihan, tapi kadang kalian ngelakuin itu karena kalian sayang sama aku, dan aku benar-benar bersyukur banget punya kalian. Aku ada di titik ini juga semuanya karena ada kalian semua. Walaupun kadang emang ada sih perasaan kayak aduh capek banget, tapi aku selalu mencoba untuk lihat di positifnya aja. Aku ngerasa kayak ini titik yang dimana aku nggak pernah mimpiin sebelumnya. Aku nggak pernah tahu kalau aku bakal ada di sini, di rumah ini, dan aku bikin video ini buat kalian. Aku nggak pernah tahu kalau aku bakal ada di sini, di kursi ini gitu. Jadi aku sangat-sangat grateful. Bunda happy kan selama itu? Iya, kami dukung. Alhamdulillah happy. Makasih ya. Kenapa nggak kasihan ke anak dan milih pisah? Stop bilang kasihan ke anak-anak aku, karena kalau aku nggak pisah mereka kasihan gitu. Jadi kadang emang orang-orang suka berpikir, menurut aku orang yang berpikir kayak bertahan untuk anak itu bukannya baik ya, karena kadang mungkin anaknya, kalau misal kalian bisa menutupi itu semua ya di rumah, menutupi berantem, menutupi debat, dan mungkin menutupi misalnya bapaknya ngelakuin apa, ibunya tahu tapi ibunya kayak diem aja, itu kan kayak naruh aura jelek, dan aura jelek itu kan kayak nular ke anak-anak, dan itu yang ngebikin sebenarnya jadi anak-anaknya kasihan ngeliat kayak berantem tiap hari, dan mungkin aura yang jelek tiap hari gitu, dan mungkin dia nggak karena menurut aku kita tuh bisa ngasih kebahagiaan ke anak-anak kita kalau kita tuh bahagia gitu. Jadi aku harus fullin gelas kebahagiaan aku dulu, baru aku bisa tuang ke anak-anak aku. Tapi kalau gelas kebahagiaan aku empty, gimana aku bisa tuang kebahagiaan aku ke mereka? Jatuhnya kayak cuman semu gitu loh yang aku kasih ke mereka, kayak cuman hayalan gitu. Jadi tapi ini balik lagi pilihan masing-masing. Kalau misalnya kalian emang merasa bertahan demi anak-anak itu suatu kebaikan, ya boleh. Tapi bagi aku, dari orang tua yang bercerai juga, aku lihat papa mama aku ngelihat mereka memang lebih baik bercerai, dan aku ngerasa aku ada di titik ini karena mama aku memilih untuk tidak bersama papa aku lagi gitu. Apakah Bunda ikhlas dengan perpisahan dengan Niko? Alhamdulillah aku ikhlas, dan Niko juga ikhlas, keluarga juga udah ikhlas. Aku juga udah ngobrol sama keluarganya Niko, dan kita memutuskan untuk berpisah baik-baik. Kita berusaha untuk apapun yang terjadi untuk anak-anak, dan kalaupun aku ada kesalahan, Niko ada kesalahan, kita semua manusia. Jadi pasti kita bikin kesalahan, dan bukan berarti itu menjadikan kita jadi manusia yang buruk. Dan aku harap teman-teman online aku, terutama yang sayang sama aku dari dulu, please hargain keputusan kita. Kita
bukannya mau bilang aku mengingkari kehendak Allah atau apapun ya, cuman dengan perceraian ini sebenarnya udah menunjukkan kalau kita udah tidak bisa bersama-sama lagi. Dan semoga kalian juga support aku sama Niko di bidang kita masing-masing. Gak usah kata-katain teman-temannya Niko, gak usah katain teman-temannya aku, karena kita sekarang udah berpisah gitu. Jadi kita gak usah disambung-sambungin lagi. Tapi aku tahu sih mungkin kalian tetap akan nyambung-nyambungin hal ini, tapi ya aku kasih tauin aja supaya teman-teman yang mata dan pikirannya terbuka bisa mengerti dan pengertian sama keadaan aku. Aku yakin kalian juga kalau misalnya punya keadaan juga pengennya dingertiin gitu. Dan aku nggak bisa, dan aku bukan orang yang selalu mengikuti ekspektasi orang lain gitu. Dan apa ya, kayak kalau misalnya kalian bilang kalau aku nggak peduli sama anak-anak, itu adalah hal yang tidak mungkin, karena aku mengharapkan kehadiran mereka, aku nyusuin mereka, aku kasih makan mereka, cari tahu gizi yang tepat untuk mereka, cari tahu sekolah yang tepat untuk mereka, dan segala macam udah aku lakuin semuanya buat mereka. Ya mungkin ada waktu dimana aku perlu perlu sendiri, dan menurut aku itu bukan satu masalah gitu. Jangan terus stop mommy shaming. Gak ada yang ibu lebih baik daripada satu dan lainnya, karena kita semua masih belajar. Gak ada ibu ataupun ayah yang sempurna. Yang pasti kita selalu mau jadi berusaha yang terbaik buat anak-anak kita. Ya itu aja sih. Semoga kalian selalu happy, jadi kalian juga gak ada ngatain orang lain. Semoga kalian yang ikutin perjalanan aku dari lama juga masih menyayangi aku seperti sebelumnya. Dari aku yang bikin video ceplas-ceplos, terus yang aku ya segala macam perubahan aku sampai ke titik ini. Aku berterima kasih banget sama kalian semua yang udah ngikutin aku dan udah support aku sampai sekarang. Semoga pertanyaan ini cukup menjawab kalian semua, dan kalian semua bisa nggak sedih lagi, karena dari kemarin tuh aku kayak ditelepon sama saudara aku, saudara aku bilang katanya banyak teman-teman kantornya nggak bisa kerja karena aku tahu aku cerai sama Niko. Ada yang kayak ngevideoin dia lagi nangis karena dia tahu aku sama Niko cerai, kayak gitu. Kayak aku terharu sih kalian tuh care sama aku. Tapi kalau kalian care sama kita, semoga kalian juga bisa memahami kondisi kita yang mungkin gak sempurna, tapi kita selalu mencoba jadi yang terbaik, mencoba upgrade value kita dan mengupgrade diri kita. Jadi ya, semoga kalian yang nangis dan sedih udah gak nangis lagi, karena I'm happy now. Aku bener-bener senang sekarang. Mungkin ada bad days, tapi nggak selalu ada bad days. Kadang-kadang ada rainy